Rafi. Semoga apa yang beliau sampaikan akan kita jalankan dan akan kita amalkan sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Ranting NU Palmerah, yaitu Ketua Tanfiziah Ustaz Ahmad Rafiq. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa jama'ana fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama bimanhaji ala ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-muhtaram wal muhtarabin, para alim, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus Afdhal Fikri Al-Haj Haji Abdul Ghani, yang kami hormati pula pengurus wakil cabang NU Palmerah Kiai Haji Ali Murtada SH, dan juga semua pengurusnya. Alhamdulillah yang dihadiri juga ada Pak Sekretaris, ada Pak Redim Bendara, dan juga ada Ketua Ansor Pak Ustadz Ismail. Dan juga berhormati pula kepada guru kita Al-Hadar Ustadz Ilyas SPDI, Bapak Al-Ustadz Kiai Prapto, dan juga Wakil Rais ada Pak Kiai Rizky Hamami, dan tentunya yang kami hormati pula pengurus DKM Masjid Baitur Rabi, yaitu Bapak Haji Radiwan dan juga Bapak Dedi Kuswandi, dan semua yang hadir dari pengurus Fatayat. Alhamdulillah hadir pula dari Ibnu, dan juga dari perwakilan teman-teman ranting di Palmerah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini di acara bulanan yaitu Lailatul Ijtima, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu di sini dalam rangka untuk menyelenggarakan rutinitas bulanan kita. Oleh karenanya patut kita ucapkan syukur alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan semua para umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, teman-teman jamaah semua yang kami hormati, kami atas nama Ranting NU Palmerah tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih banget kepada pengurus DKM Masjid Baitur Rabi, yang mana kami dan teman-teman masih diberi kesempatan untuk melaksanakan rutinitas bulanan di masjid ini. Kepada teman-teman dan juga jemaah yang kami hormati, pernah suatu ketika Rasulullah bersabda terkait tentang pentingnya suatu jamiah. Kata Rasulullah, Inna Allah la yaj'al ummati bidolalatin
wa yadullahi ma'al jamaah wa man sadda ilan nar. Kata Rasulullah, kita sebagai umat Muhammad tidak akan terjerumus dalam suatu kesesatan selama kita mau berjamaah. Wa yadullahi ma'al jamaah, kata pertolongan Allah itu ada pada jamaah. Wa man sadda benar, sadda benar bagian rawi. Karena siapa yang menyendiri tidak mau berjamaah, maka dia potensi untuk sesat itu amat sangat tinggi. Oleh karenanya kami atas nama pengurus lantai Palmera tetap mengajak rekan-rekan semua untuk baik yang tergabung dalam struktural NU di Nahdlatul Ulama ataupun belum yang tergabung dalam struktural. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nanti ada tausiah baca lebar terkait tentang jamiah dan juga tentang pergerakan-pergerakan yang ada di Nahdlatul Ulama. Karena ternyata bukan hanya amalia saja yang dibutuhkan, ikrab dan juga harokahnya juga amat sangat dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami pribadi dan teman-teman mengucapkan terima kasih banget kepada DKM Masjid Baitur Robi yang telah memfasilitasi kita untuk bisa berkumpul di sini. Demikian yang kami bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Ranting NU Palmera, Ustaz Ahmad Taufik. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang ketiga, sambutan yang ketiga yaitu dari Ketua MWJ NU Palmera, Kiai Haji Kiai Ali Murtala. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ulama sekalian. Alhamdulillah, ini ulama semua ini di sini nih, Bu. Ya Allah, namanya juga Nahdlatul Ulama. Pak Haji Radiwan, terima kasih tempatnya, Masya Allah. Tadi disampaikan, kita jadi tergetar hati kita. Pak Radiwan memberikan begitu banyak harapan terhadap para ulama sekarang ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada juga dari Al-Hikmah, ini LTM Pak Satiman, Ketua lembaga LTN, Lembaga Takmir Masjid sekecamatan Palmera. Nah, ini lembaganya ini. Kalau ada masjid musola yang masih belum sertifikat wakaf, serahin ke Pak Satiman, ini diurus, insya Allah segera biar cepat wakafnya selesai. Ya, sebab kita nggak tahu nanti ke depannya orang yang wakaf mungkin engkongnya begitu nyampe cicitnya kagak ada suratnya mana, kayak gitu. Jadi perlu Pak Satiman untuk segera cari masjid musola yang belum, atau termasuk madrasah, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam dan majelis-majelis taklim. Ini nanti diurus sama Pak Satiman, insya Allah segera. Selanjutnya juga ada Pak Haji Radiwan selaku DKM Masjid Baitur Robi, ada Kiai Ahmad Rofi. Kalau dari NU ya udah dipanggilnya Kiai aja. Ya, ulama, betul ulama. Juga ada Kiai Haji Rizki Hamami, ini Ketua Perguruan Al-Mafatih. Juga ada Pak Kiai Ilyas
selaku guru tetap di sini bagi ya, alhamdulillah. Dan juga tidak lupa tentu saja guru kita bersama Pak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Ghani Matanawah Yatul Umur, insyaallah. Beliau adalah salah satu pengurus MWC juga Pak di NU, beliau pengurus NU juga, mustasyar NU. Ada Pak Kiai Rohim, Pak Kiai Prapto, pengurus sebagai pengurus lembaga Basul Masail, lembaga banyak masalah. Ya, cari masalah terus ini. Basul Masail, masya Allah, alhamdulillah udah keliling beberapa kali ketiak. Karena beliau tingkat kecamatan sudah keliling beberapa kali. Berapa kali Pak? Udah 10 keliling jalan ke kelurahan-kelurahan sekecamatan Palmerah untuk cari masalah. Iya, namanya lembaga Basil Masail ini Pak Kiai Abdul Ghani ini yang cari masalah ini, menyelesaikan masalah dengan mencari masalah. Ya. Selanjutnya ada juga Pak Kiai Redim Oktofudin SH. Ini loh, berat memang di NU itu berat, kena Nahdlatul Ulama, jadi ya harus kiai namanya ulama. Juga ada Pak Ali Hamzah ya, ini bagi LMK ya, LMK. Alhamdulillah. Juga saya lihat dari pengurus MWC ada Pak Sekretaris Pak Ayatullah Nurjati SS, juga ada itu tadi Pak Redim Pak Bendahara, ada Ketua Ansor Palmerah Kecamatan Palmerah, mana Ketua Ansor Kecamatan Palmerah tadi saya lihat, berserta lagi ngurus Banser. Ya, kalau Banser tugasnya di luar Pak Haji. Ya, pokoknya yang penting ngurus rokoknya aja sama kopinya beres insyaallah. Ya, itu tugasnya Ketua Ansor, biarin. Ya, Pak. Juga saya lihat ada Banom, Badan Otonom. Saya lihat di belakang ini tadi ada Fatayat, Ibu Malak beserta seluruh beserta ranting ya, sekretaris semuanya, jamaahnya Fatayat. Ada juga Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini saya baru pulang kemarin sama Pak Rofi dari Muskercap di Cisarua. Itu salah satunya menghasilkan bahwa nanti insya Allah rohis-rohis di sekolah itu setidaknya mereka punya sertifikat Makesta baru bisa jadi rohis gitu. Ya, sebab kalau rohis-rohis di sekolah enggak dari anak-anak Ibnu ini nanti malah rohisnya rohis lain yang kagak mau ditakdir, kagak mau dibelahan kayak tadi ya. Jadi Makesta besok, jadi tanggal berapa ini alhamdulillah dikasih fasilitas sama Al-Mafatih Yai Rizki untuk menyelenggarakan Makesta di sana. Jadi ya insya Allah cari teman-temannya supaya ikut Makesta, beserta IPPNU juga hadir juga, dan seluruh para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih panitia, terima kasih pengurus ranting, bahwa memang berat, apalagi sekarang usia Nahdlatul Ulama sudah 1 abad. Berat sekali tantangan kita ke depannya. Salah satu contoh tantangan kita ke depan adalah bahwa sekarang ini banyak di medsos pertanyaan-pertanyaan masyarakat, gimana ini banyak TKA Cina masuk ke Indonesia, kemudian ada pembakaran Al-Quran di Swedia, merembet lagi ke Denmark. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mampu dijawab oleh ulama dengan santun yang bukan makin manas-manasin tapi ngademin. Ini tantangan beratnya di NU, bagaimana jamaahnya yang semula panas ini harus diademin sama ulama. Kenapa harus diademin? Karena memang salah satu tugas ulama adalah seperti itu. Satu contoh di Jawa Timur itu ada Gusmi, salah seorang pendiri penganut.
pengasuh pondok pesantren Peloso di Al-Falah Peloso Kediri, bahwa Gusmi itu dakwah jamaahnya ini tukang maksiat Haji, ya, suka mabuk, suka judi, diparahin sama Gusmi ke tempat maksiatnya. Beliau bukan geruduk, bukan neraka, bukan. Beliau hadir ke situ, datengin jamaahnya yang lagi judi, yang lagi maksiat, yang sedang prostitusi. Beliau malah mendoakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau buat mereka tertawa di dunia ini, buatlah mereka tertawa juga di akhirat nanti di surga. Subhanallah. Itu ulama-ulama NU kayak gitu, Pak. Dan doa ini pula yang diajarkan oleh beliau Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pendiri mazhab Hambali, bahwa beliau satu ketika satu malam lewat ke tempat-tempat perjudian, tempat maksiat, di dalamnya orang-orang senang, tertawa, cekikikan. Beliau Imam Ahmad Ibnu Hanbal berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagia juga di akhirat. Bukan di neraka. Ini yang akhirnya mereka jadi kabur, takut, tapi justru didoain biar hatinya lembut, supaya bisa keajak nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas Nahdlatul Ulama. Ini tugasnya NU di Ranting Palmerah, ngademin orang-orang kampung kita, ajak mereka dengan cara kita rangkul, supaya apa? Biar mereka mau bisa ke bawah surga sama karomi. Ini yang penting tugas kita. Satu contoh, karena banyak sekarang orang-orang yang terkadang nih, kayak contoh, ingat saya namanya Masjid Baitur Robi, jadi ingat ketika kakek datuk dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau Ka'bahnya mau diserang, Ka'bah mau diserang oleh Raja Abroha dengan 1000 pasukan gajah. Sebelum diserang, itu diserang dulu secara perekonomian di Mekah saat itu. Ontak-ontak di situ ditarikin, dirampas semua sama Raja Abroha. Begitu ontak sudah dirampas, baru mau diserang, simbolnya Ka'bahnya mau dihancurin sama Raja Abroha. Begitu tanya siapa tokoh di sini, Abdul Muthalib, panggil Abdul Muthalib yang ngobrol sama Raja Abroha, negosiasi. Abdul Muthalib, ini Ka'bah mau saya hancurkan, keluar dari kota. Nanti dulu Raja, ana Rabbul Air wal Ka'bah li Rabbiha. Ntar dulu, silahkan kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, tapi saya ini pemilik onta. Itu ontanya orang-orang Mekah, penduduk Mekah yang nitip ke saya, kembalikan dulu ke saya. Kalau Ka'bah silahkan urusan situ. Apa kata Raja Abroha? Loh, kamu bagaimana? Kok enggak belain agama, enggak belain Ka'bahnya? Ka'bah mau saya hancurin, kok malah diserahin kamu ngurusin onta? Ana Rabbul Air wal Ka'bah li Rabbiha. Bisa urusan saya onta saya pulangin. Begitu benar dipulang, kalau begitu oke, saya pulangin. Begitu dipulangin, lari ke gunung sama onta-ontanya yang sudah dikembaliin. Wal Ka'bah li Rabbiha, kalau Ka'bah itu punya Allah. Kalau saya punya ontak, sudah ngurusin ontak saya, Ka'bah punya Allah, pasti Allah akan menjaga Ka'bahnya, Baitullah. Dan kita nggak tahu ternyata Allah mengirim ababil untuk menghancurkan tentara gajah itu. Jadi nggak sebentar-sebentar, wah simbol kita mau dihancurkan, serbu, serang, nggak gitu. Udah urusan kita, udah urusan yang remeh-temeh aja, urusan kontak aja kita urusin. Soal lain nanti ada yang ngurus.
Quran disobek, dibakar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang nurunin Al-Quran, Allah juga yang jaga nanti. Yang bukan urusan kita, kita nggak usah urusin. Kita urusin yang urusan kita aja. Satu contoh ini, satu contoh lagi, bahwa di dalam kitab Fathul Mu'in itu, kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau hadisnya itu kan karangan Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nah, itu disyarahi beliau juga, disyarahi oleh beliau sendiri dalam kitab Fathul Mu'innya, oleh beliau sendiri mensyarahi. Nah, setelah kitab Fathul Mu'in, bagian belakangnya itu ada kitab namanya Hidayatul Adhiyah. Hidayatul Adhiyah ini yang ngarang Syekh Zainuddin juga, cuman kakeknya kakek daripada pengarang kitab Qurratul Ayun tadi, Fathul Mu'in tadi, Syekh Zainuddin Abi Abdul Aziz. Jadi Syekh Zainuddin kakeknya, yang kalau yang pengarang kitab Fathul Mu'in ini Zainuddin Asani namanya, cucunya, sama-sama alim. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, di bagian belakangnya tertulis kitab Hidayatul Adhiyah. Di situ disebutkan, wa ilal fataya la yakunu musari'an yaqulus al ila man yakunu ta'ahala. Seorang alim, seorang ulama, sebaiknya ilal fatawa la yakunu musari'an, sebaiknya tidak cepat-cepat ngasih fatwa, tidak cepat-cepat ngasih ajakan, tidak cepat-cepat ngasih fatwa, mengeluarkan fatwa di mana fatwa itu nanti akan ditanggung umatnya, dikerjakan oleh umatnya. Karena segala fatwa orang alim akan dikerjakan oleh jamaahnya, maka jangan cepat-cepat kalau ngeluarin fatwa itu. Yaqulus al ila man yakunu ta'ahala, sebaiknya enggak langsung ngasih fatwa, tapi sebaiknya berkata, tanya saja sama yang ahlinya. Nah, oleh karenanya salah satu, yang kedua yang berat di NU itu adalah segala apa yang disampaikan oleh pengurus NU yang mencerminkan ulama itu harus berdasar, harus berdalil, harus ada dalilnya. Kalau perlu sebutin siapa pengarang kitabnya di mana, sebutin supaya ada dasar hukum yang bisa kita jadikan ibarat. Kalau kata saya, kalau menurut saya, ini bukan cermin dari ulama-ulama di NU. Oleh karenanya, ya karena nggak boleh ngasih fatwa cepet-cepet dan banyak-banyak, ya udah segini aja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ranting NU, para panitia. Juga emang gitu kalau di NU, ya kayak tadi baca tibaan juga, baca maulid juga cepat gitu, disingkat-singkat sama Ustaz Ilyas, bagus. Karena emang gak usah lama-lama lah. Ini apa namanya, kayak tadi malah dikasih minyak wangi itu kan kita tabarukan. Kalau kita mahalul qiyam kan hadir Nabi ya. Nah, kalau Nabi hadir itu kan wangi, tabarukan pakai minyak wangi. Cuman biasanya kalau kayak Ustaz Ilyas ini kan tadi Pak Priyono yang kasih minyak wangi ya. Kalau model kayak Ustaz Ilyas, Pak Kiai Abdul Ghani, minyak wanginya mahal biasanya. 100 milnya aja bisa sampai 300.000. Tadi saya nyium tangan beliau, wangi mahal. Begitu habis mahalul qiyam dikasih minyak wanginya Pak Priyono, kacau wanginya. Jadi kalau besok-besok mahalul qiyam mau pakai minyak wangi, cari yang mahalan gitu, biar dia rusak wanginya Pak Kiai Abdul Ghani itu tadi. Ya Allah, ya Allah. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada yang salah yang saya sampaikan. Dan kepada para pengurus, ini ada perwakilan ranting dari Kota Bambu. Semua pengurus dalam waktu dekat ini kita akan hapuskan. Oleh karena
rencananya kita akan bersiap untuk membangkitkan gairah kita dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama dan tabarukan kita